tentang cinta kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan mencintai mereka itu adalah termasuk daripada agamaku, kata Imam Haddad. Dan tali yang paling kuat untuk aku menyambung kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan wa afdalu ma indi, dan paling afdal yang aku punyai adalah dengan cara mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ahibbu ahla baiti li hubbi, cintailah keluargaku, cintailah zuriatku karena apa? Karena kecintaan kalian kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai mereka adalah bukti tanda kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diberikan kecintaan kepada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati ayahanda guru Haji Tirmidzi dan wabil khusus khadimul majlis, sahibul bait, sahibul hajah, guru kita Al-Ustaz Al-Haji Muhammad Hilman. Mudah-mudahan kita doakan mereka, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka, menyehatkan badan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan daripada hidup mereka, keluarga mereka semua, dan Allah Subhanahu wa taala bimbing mereka sehingga mereka bisa membimbing kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mana para ulama adalah pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana jikalau bukan keberadaan mereka juga kita tidak mengenal kemuliaan zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengenal kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tidak mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berkat keberadaan mereka di tempat kita, di kampung kita, ini adalah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan niabah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijadikannya di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, diadakannya para ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya ulun sudah memadahi lawan sini ulun kada hendak ceramah malam ini. Ya kan, sebenarnya sudah cukup apa yang disampaikan guru kita Ustaz Hilman tadi, yang mana kita beberapa kali mungkin di dalam setiap harinya menghadiri majelis maulid, majelis ta'lim. Ini apa? Kada lain dan kada bukan apa, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambahkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Apa-apa nikmat yang kita miliki, yang kita rasakan dari kita lahir sampai sekarang, tidak lain tidak bukan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang zahir maupun yang batin, itu Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain menegaskan wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, tidak akan mampu untuk membilangnya dengan bilangan kita, karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka ketahuilah wahai hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di antara nikmat yang paling besar, yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu kita dijadikannya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Dan ini adalah kata ulama, sebaik-baik nikmat dan seagung-agung, seafdal-afdal nikmat setelah nikmatul ijab adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hendaklah kita mensyukuri akan nikmat tersebut. Maka hendaklah kita jaga akan nikmat iman dan Islam tersebut. Dengan apa kita menjaga, dengan apa kita memelihara akan nikmat tersebut. Ini salah satunya kita menghadiri majelis-majelis maulid seperti ini. Masya Allah, setiap malam Selasa diadakan majelis ta'lim yang mana dibacakan itu syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah kita menghadiri. Itu salah satu cara untuk menguatkan, untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Dengan kita mensyukuri dengan hadirnya kita di majelis ini adalah salah satu sebab untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hal-hal yang mengurangi akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Dengan kita melakukan segala maksiat, dengan kita selalu melaksanakan mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah salah satu sebab yang mengurangi akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nikmat iman dan nikmat Islam yang paling besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan diceritakan salah satu orang saleh ketika dia berangkat melaksanakan haji ke Baitullahil Haram, ketika dia wukuf di Arafah, ketika dia melihat perkumpulan begitu banyak orang muslim, orang mukmin berkumpul untuk melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, maka terlontarlah karena apa? Karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, terlontar di dalam kalimatnya alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lagi untuk dia berangkat tahun yang akan datangnya untuk melaksanakan ibadah haji. Maka di tahun yang kedua dia ingin mengatakan kalimat tersebut, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Akan tetapi orang saleh tersebut dia mendengar suara daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai fulan, bahwasanya kalimat yang engkau ucapkan di tahun sebelumnya itu pahalanya kami para malaikat belum habis lagi untuk mencatat pahala yang engkau ucapkan. Maka jangan ucapkan lagi, kami keuyuhan wahai malaikat. Masya Allah. Ini rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat para muslimin muslimat yang dia mengatakan tidak ada mereka ini berkumpul melainkan apa? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat yang mana kita dijadikannya sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Busiri mengatakan, busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita hendaklah berbahagia, kata Imam Busiri, dijadikannya sebagai seorang muslim dan kita melaksanakan akan menjawab akan seruan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat kemuliaan pemuka segala rasul, maka kita dijadikannya sebagai sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa taala pilih di antara umat-umat yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang aku pilih di antara umat-umat yang lain.
Ini adalah kemuliaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana Nabi Allah Musa alaihi salam ketika beliau membaca di suhuf di kitab-kitab terdahulu, beliau mendapati tentang diceritakan di situ umat akhir zaman. Beliau membaca ketika di situ disebutkan bahwasanya umat di akhir zaman ketika mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala penyesalannya, dengan betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah terima taubatnya dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Maka ketika itu Nabi Allah Musa alaihi salam ketika melihat dia membaca akan hal tersebut, Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, ij'alhum min ummati." Ya Rabb, wahai Allah, jadikanlah mereka ini sebagai umatmu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ya Musa, bahwasanya mereka adalah kekasih umatku, bahwasanya mereka adalah kekasih, bahwasanya mereka adalah umat kekasihku baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Begitu besar kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan nabi-nabi terdahulu mereka menginginkan, mereka kepingin ingin jadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena begitu besarnya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dua nikmat tersebut, maka janganlah kita sedih, janganlah kita sakit hati. Karena apa? Karena mungkin di luar sana Allah Subhanahu wa taala memberikan jabatan yang begitu besar atau memberikan harta yang begitu banyak, yang begitu mewahnya, akan tetapi mereka tidak diberikan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat dijadikan sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita harus senang, kita harus syukuri akan nikmat tersebut. Terlebih lagi pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, dengan melaksanakan peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya kita yang hadir pada malam hari ini adalah pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara begitu banyak daripada hamba-hambanya, akan tetapi kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis-majelis seperti ini. Makanya ulama mendefinisikan taufik itu khalaq qudratut ta'ah fil 'abdi. Allah Subhanahu wa taala memberi atau menciptakan kemudahan untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam diri hamba tersebut. Ini alhamdulillah, entah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendatangi. Ini hakikatnya pada zahirnya Ustaz Hilman yang mengundang kita di sini. Akan tetapi apa, pada hakikatnya Allah menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang baik, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam hakikatnya yang mengundang kita dalam perayaan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka begitu besar keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala majelis-majelis yang kita hadiri pada malam hari ini. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Dalam riwayat yang lain, sayyaratun fil ard. Allah Subhanahu wa taala mempunyai daripada malaikat-malaikatnya yang bertugasnya mengelilingi, mencari daripada perkumpulan-perkumpulan kita ini. Dimanapun mereka berada, jikalau mereka dapati misalkan contoh di Kampung Keramat, maka mereka panggil daripada malaikat-malaikat yang lain. Mereka mengatakan, halumu ila hajatikum, ayo ini ada di Kampung Keramat majelis-majelis yang engkau cari. Maka berkumpullah malaikat tersebut dan mereka hadir bersama kita. Mereka membuat khilafah, bahkan disebutkan sampai ke langit. Ini kada ratusan lagi, kada ribuan lagi, kada jutaan lagi, bahkan miliaran malaikat Allah Subhanahu wa taala yang hadir bersama kita, akan tetapi kita tidak melihatnya.
Masalahnya amun kita melihat kita yang kabur, kita yang kupahan, mungkin Ustadz Hilman bisa pendahulunya kabur. Ya kan? Apalagi dengan kita ini, kita mengumpati di belakang sidin aja. Ya kan, sidin kabur juga kita. Nah begitulah para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menginginkan mendengar apa yang disampaikan dalam majelis tersebut. Mereka menginginkan kemuliaan daripada majelis tersebut. Bahkan di dalam hadis yang panjang Nabi SAW menegaskan bahwasanya ada salah satu orang, ini malaikat yang protes bahwasanya ada salah satu orang yang hadir bukan dengan niat untuk menghadiri majelis tersebut. Ia datang ke majelis untuk menemui kawannya aja, untuk membayar hutang, untuk ada yang lainnya, untuk menemui kawannya atau melihat apapun. Tidak niat 100% untuk menghadiri majelis tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, yang mana jikalau mereka hadir daripada perkumpulan tersebut, maka mereka tidak akan celaka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa-dosanya aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, perkumpulan seperti ini yang kita inginkan, yang kita harapkan daripada salah satu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Bahkan siapapun yang ingin menghadiri majelis-majelis seperti ini, keinginannya hanya satu, yaitu apa? Diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan majelis-majelis seperti ini adalah salah satu penyebab kita mendapatkan husnul khatimah indal maut. Bahkan disebutkan, terakhirlah sedikit lagi nanti, beberapa anak baca tamah juga, ya kan? Bahkan diceritakan salah seorang di zaman Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Waktu itu ada orang yang terkenal dengan bermuamalah dengan riba. Muamalah dengan riba, dikenal hidupnya seperti itu. Suatu waktu dia hadir di majelis Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar yang ada di kota Tris di Asbah, ya kan? Yang ada di kota Asbah. Ketika dia menghadiri salah satu majelis Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, dia ingin menemui kawan yang ingin melakukan transaksi riba, ingin memenuhi hajatnya. Tapi dia mengetahui temannya hadir daripada majelis Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, maka dia ikut hadir bersama orang tadi. Ketika dia hadir, pulanglah dia. Ketika pulang berseling waktu, dia bertemu salah satu syekh di kota tersebut, mengatakan, ya syekh, ini ulun ada duit, ini pian tunaikan kepada pulang. Setelah dia berwasiat seperti itu dan dia meninggal dalam mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka syekh bingung, ini orang yang gawiannya ma'anu riba, tapi kenapa meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah? Maka dikuburkanlah orang tersebut dan syekh tadi menghadiri majelis Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, sahib wilayah, sahib wirasah lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengetahui akan hal tersebut, tapi beliau ingin mengangkat kemuliaan orang tersebut. Apa kata beliau? Ya syekh, mana pula yang biasanya hadir di majelis tersebut? Maka syekh mengatakan, ya Habib, dia meninggal. Akan tetapi satu yang belum bingung, dia terkenal dengan muamalahnya dengan riba, akan tetapi dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka Habib Hasan bin Saleh mengatakan, tahukah kau wahai syekh, mengapa dia mendapatkan kemuliaan hal tersebut? Maka Habib Hasan bin Saleh mengatakan, ketahuilah bahwasanya dia suatu waktu hadir di majelisku.
ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada hadirin dan dia ada di situ, dia mendapatkan setetes daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab itulah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Maka inilah harapan kita dengan berhadir majelis-majelis taklim, majelis-majelis salawat, majelis zikir seperti ini. Kita menginginkan husnul khatimah. Orang soleh itu yang paling mereka takutkan adalah apa? Tidak mendapatkan husnul khatimah indal maut. Itu yang paling mereka takutkan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala adapun yang hadir di sini yang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Yang mempunyai banyak masalah Allah hilangkan daripada masalahnya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya dan dosa ibu bapa kita, keluarga kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma ja'alna fi ridhaka waj'alna mimman tuwa. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya ampun maaf jika ada salah kata, salah ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.